Terus, kalau ada para tahanan yang mau ngeberontak atau ngelawan para penjaga di fasilitas ini, itu mereka bakal dipukulin sama penjaga di sana, dan beberapa itu ada yang sampai mengalami cacat fisik, dan ada juga yang sampai meninggal. Selain penyiksaan fisik, ada juga beberapa pengakuan dari beberapa tahanan yang selamat dari fasilitas ini, yang mana mereka tuh cerita kalau mereka ini ada beberapa orang juga yang disiksa secara seksual sama para penjaga di sana. Ngomongin soal serial Squid Game, pasti udah pada tahu konsep dari permainan gamenya itu kayak gimana, terus aturannya kayak gimana, sampai baju-baju ikonik dari para karakternya. Apalagi kalau ngeliat beberapa bulan belakang ini, series ini itu lagi nge-hype banget di mana-mana. Nah, tapi di balik nge-hype-nya series Squid Game ini, ada sebuah cerita kelam yang menurut rumor itu menjadi inspirasi dari serial Squid Game ini sendiri, yaitu sebuah kejadian yang terjadi di Korsel pada tahun 80-an yang diberi nama Brother Home. Nah, kejadian ini itu bermula dari sebuah fasilitas penampungan tunawisma, yang tapi lama-lama bukannya nampung manusia, tapi malah nampung itu gara-gara orang-orang di sana itu pada diperbudak dan disiksa sama seorang diktator kejam. Bahkan hampir 600 orang jadi korban di tempat ini. Yang bahkan karena kejadian ini, nama baik Korsel waktu itu sempet jadi jelek banget. Tapi yang bikin kejadian ini itu disangkut pautin sama Squid Game, itu karena konsep dari fasilitas ini itu yang benar-benar mirip banget. Jadi gimana kisah lengkap dari kejadian Brother Home ini, dan apakah benar cerita dari Squid Game itu berasal dari kejadian yang kelam ini? Mari kita bahas. Kejadian Brother Home itu terjadi di sekitar tahun 70-an, tepatnya di Busan, Korea Selatan. Awal kejadian ini sendiri bermulai pada sebuah program bikinan pemerintah Korsel yang saat itu dipimpin sama Presiden Park Chung-hee. Yang mana, nih orang itu punya visi buat gimana caranya ngeberantas para tunawisma di jalan-jalan Korsel yang waktu itu memang lagi meledak banget jumlahnya. Nah, meledaknya jumlah para tunawisma ini itu disebabin berbagai faktor. Tapi, faktor yang paling berpengaruh adalah dampak dari Perang Korea yang terjadi di tahun 1950. Sehingga, banyak warga Korsel yang waktu itu banyak kehilangan rumah dan beberapa orang jadinya mau nggak mau banyak yang tinggal di pinggir jalan Korsel di sana. Nah, karena jumlah tunawisma yang meledak inilah, maka si Park Chung membangun sebuah fasilitas buat nampung para tunawisma ini di daerah Busan sana yang diberi nama Brother Home. Dan fasilitas ini itu dikelola sama pimpinan seorang mantan tentara dan juga petinju yang bernama Park In-kyun. Nah, si Kyun ini memang terkenal sama sifatnya yang keras dan diktator, apalagi mengingat orang ini itu memang memiliki background mantan militer. Jadinya, sistem di fasilitas ini itu udah dibikin kayak camp pelatihan militer, yang bener-bener disiplin banget. Nah, selain itu, di fasilitas ini, para tunawismanya itu juga nggak cuma ditampung, namun mereka itu juga dilatih supaya mereka itu siap untuk bekerja lagi di masyarakat untuk tahun-tahun ke depannya. Makanya di fasilitas tersebut itu juga dibangun pabrik industrial sebanyak 20 tempat buat ngelatih para tunawisma ini. Nah, di awal program Brother House ini berjalan, program ini ternyata itu sukses banget buat ngebersihin jalan di Korsel dari para tunawisma. Serta program ini itu juga ngebantu para tunawisma itu buat siap lagi bekerja. Namun, program Brother Home ini itu berubah pada tahun 1979, yang mana pada saat itu terjadi sebuah kejadian pembunuhan terhadap Presiden Korsel Park Chung-hee. Yang beritanya pada saat itu heboh banget. Terus, setelah kejadian pembunuhan tersebut, Presiden Korsel itu diganti sama Chun Do-hwan. Tapi di masa kepemimpinan Presiden Korsel kali ini, program Brother Home yang sebelumnya sukses besar malah menjadi fasilitas yang jauh dari namanya HAM. Jadi, keruntuhan program ini itu bermula pada tahun 1986, yang pas waktu itu, Korsel terpilih buat menjadi tuan rumah Olimpiade dan juga Asian Games. Tapi, karena menjadi tuan rumah, tentu Korsel ini juga mau terlihat sebagai negara yang maju di depan negara lain. Jadinya, pas itu, Presiden Korsel itu mau supaya jalan di Korsel itu semakin bersih dari para gelandangan dan tunawisma. Jadinya, si Presiden Korsel ini itu naikin anggaran dari fasilitas Brother Home ini supaya fasilitas ini itu bisa nangkepin dan nampung gelandangan semakin banyak. Nah, karena anggaran fasilitas ini naik, si pengelola fasilitas ini, yaitu Park In-kyun, ternyata punya ide licik buat ngenilep anggaran dari pemerintah ini. Yang salah satu ide gilanya adalah buat nyuruh polisi itu nangkepin orang-orang random di jalanan, entah itu anak kecil maupun orang dewasa, yang sebenarnya itu bukan tunawisma. Yang mana nantinya para polisi ini itu dibayar sesuai dengan jumlah orang yang mereka tangkap.
Terus, sesampainya di fasilitas, orang-orang yang ditangkepin ini itu bakal dipakein sebuah jaket yang mana modelnya itu mirip banget dengan yang ada di serial Squid Game. Lengkap dengan nomor pengenal dari para tahanan. Dan gak cuma itu, mereka itu juga bakal disuruh tidur di sebuah ruangan besar, lengkap dengan ranjang susun yang benar-benar mirip sama tempat tidur yang ada juga di serial Squid Game. Jadi gak heran kalau kejadian kelam ini itu sering banget dikait-kaitin orang sebagai inspirasi dari cerita Squid Game itu sendiri. Cuma yang bikin beda kalau di Squid Game ini mereka bakal main permainan sampai satu persatu gugur, tapi kalau di fasilitas ini mereka itu bakal kerja tanpa henti sampai mereka gugur sendiri, atau dalam kata lain, meninggal. Jadi, beberapa tahanan di Brother Home ini itu bakal dipekerjain paksa di beberapa tempat di fasilitas tersebut. Entah di pabrik industrinya buat bikin berbagai macam barang, atau di kebun, ataupun bisa di tempat konstruksi buat ngebangun beberapa bangunan di dekat fasilitas Brother Home tersebut. Terus, semua barang-barang dari hasil produksi para tunawisma dan pekerja fasilitas itu juga bakalan dijual lagi sama si Park In Kyun, yang mana nanti hasilnya itu semua diambil sama nih orang. Sedangkan untuk para penghuninya sendiri itu justru nggak dikasih sepeser pun. Yang jadinya si Park In Kyun ini itu benar-benar untung banget, udah dapat budak gratis, dapat penghasilan dari produksi, plus duit anggaran dari pemerintah. Terus, kalau ada para tahanan yang mau ngeberontak atau ngelawan para penjaga di fasilitas ini, itu mereka bakal dipukulin sama penjaga di sana, dan beberapa itu ada yang sampai mengalami cacat fisik, dan ada juga yang sampai meninggal. Selain penyiksaan fisik, ada juga beberapa pengakuan dari beberapa tahanan yang selamat dari fasilitas ini, yang mana mereka tuh cerita kalau mereka ini ada beberapa orang juga yang disiksa secara sama para penjaga di sana. Entah itu anak kecil, lawan jenis, dan juga ada yang sampai ke sesama jenis. Nah, penyiksaan sekejam itu dan sesadis itu udah nggak mengherankan lagi kalau jumlah korbannya yang meninggal di fasilitas ini itu bisa sampai mencapai 657 orang. Nah, akhirnya sampai pada tahun 1987, dengan segala bukti yang berhasil dikumpulkan beberapa jurnalis, akhirnya si Park In Kyun ini berhasil ditangkap dan diadili. Tapi, si Park In Kyun ini pas diadili itu justru didakwa atas kejahatan penggelapan uang dan kekerasan terhadap para penghuni fasilitas. Dan nih orang itu cuma ditahan selama 2,5 tahun aja, yang padahal kalau ngomongin kelakuan nih orang itu harusnya bisa dapat hukuman yang lebih berat. Makanya jadinya orang-orang Korsel itu udah pada kesel pas dengerin hukuman yang dijatuhin sama hakim Korsel waktu itu. Tapi hingga sekarang nggak ada yang tahu sebenarnya permainan apa yang dilakuin sama si Park In Kyun ini di balik layar. Sampai bisa aja dapat hukuman yang seringan itu. Ditambah lagi sama fakta baru kalau ternyata jumlah tunawisma yang ditangkapin itu jumlahnya cuma 10% doang yang benar-benar tunawisma. Yang berarti sisanya yang pada ditangkapin itu cuma orang-orang random aja yang ditemuin sama polisi di jalanan. Terus yang bikin kasus ini tambah aneh lagi itu pas pemerintah Korsel sendiri itu malah baru minta maaf setelah 35 tahun setelah kejadian Brother Home ini terungkap. Dan juga baru memberikan kompensasi kepada keluarga korban dari kejadian Brother Home ini. Yang bikin orang-orang di Korsel itu masih bertanya-tanya kenapa baru 35 tahun setelah kejadian baru mengasih minta maaf. Nah, jadi begitulah kisah dari fasilitas paling kejam di Korsel ini, yang mana sebuah fasilitas yang bertujuan untuk membantu para tunawisma, itu malah menjadi tempat yang paling mengerikan bagi tidak hanya tunawisma, tetapi juga orang-orang Korsel pada saat itu. Nah, kasus ini pun jadi naik lagi gara-gara serial Squid Game yang memang lagi hangat-hangatnya diomongin sama orang-orang. Apalagi kalau ngomongin adanya beberapa kesamaan di kejadian ini sama serial Squid Game tersebut. Jadi nggak heran lagi banyak orang itu juga yang pada nyebut lagi kejadian ini adalah sebuah inspirasi untuk Squid Game itu sendiri. Tapi di satu sisi lain, kreator dari Squid Game ini sendiri itu masih belum mengkonfirmasi secara langsung jika memang Brother Home itu menjadi inspirasi baginya dalam membuat Squid Game. Oke, terima kasih udah menonton dan kalau ada yang salah atau kurang bisa tulis di kolom di komentar bawah. Dan jangan lupa like dan share kalau suka.